Shalom, Shalom. salam damai sejahtera dan bahagia yang dari Tuhan Yesus. Kiranya rahmat, kasih karunia senantiasa dilimpah-limpahkan dalam hidup kita seluruhnya. Puji nama Tuhan, mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan segera sama-sama untuk menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah Mezbah Dupa Emas saat ini. Mari yang di rumah-rumah, siapkan hatimu sungguh-sungguh, fokus konsentrasi, nikmati saat-saat indah saat ini untuk kita datang, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengar firman-Nya, berdoa kepada Dia. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan lebih dahulu berdoa bersama, menyerahkan ibadah kita ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Dengan penuh rasa syukur, kekaguman dan hormat kami Tuhan kepada Engkau Bapa yang baik, sangat-sangat baik. Yesus Raja yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap hari rahmat-Mu, kasih karunia-Mu selalu baru dalam hidup kami. Setiap hari berlimpah-limpah berkat-Mu dalam hidup kami. Biarlah saat ini perkenankan kami semua sidang jemaat-Mu untuk kami datang Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu, bertemu muka dengan Engkau, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Semua kami urapi dengan Roh Kudus, penuhi hati kami dengan sukacita, damai sejahtera yang dari sorga. Berkati dari awal sampai pada akhirnya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, segala gangguan kuasa iblis setan yang hendak merusak konsentrasi kami mau tolak usir dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami mau sama-sama membuka hati, membuka suara kami, memuliakan Tuhan lewat pujian, penyembahan, syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tahbiskan ibadah kami saat ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari buka hatimu, buka suaramu. Dia mendengar setiap pujian, pengagungan kita. Manis kau dengar. Haleluya. Haleluya. Kita sama-sama bernyanyi, bermazmur bagi Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan,
lagi kita serukan. Inilah yang ku renungkan, amin, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena, dan hatiku bersuka, haleluya, dan hatiku bersuka karenamu. Kaulah sumber sukacita kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur bermazmur bagimu. Mulut kami memuji kebesaran-Mu, mulut kami menyanyikan kemuliaan-Mu Tuhan, mulut kami menyanyikan keajaiban-Mu Tuhan. Syukur buat semua keajaiban anugerah-Mu, haleluya, syukur. Hanya kepadamu segala mazmur, pengagungan, penghormatan kami setiap hari, setiap waktu Tuhan. Engkau yang layak terima pujian pengagungan kami. Engkau yang layak terima syukur mazmur kami Tuhan. Karena Engkau Yesus penebus kami. Engkaulah kekasih jiwa kami. Haleluya, 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 haleluya. Syukur buat semua kemurahan-Mu, syukur buat semua kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Syukur buat bahagia, sukacita sorga-Mu yang Kau limpahkan Tuhan. Syukur, syukur Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Kau layak terima semua ini Tuhan. Kau layak Tuhan. Kau patut terima segalanya ini Tuhan. Setiap syukur, mazmur, pengagungan, penghormatan kami, setiap pujian, puja, sembah kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Biarlah mulut kami ini Tuhan mampukan terus untuk kami Tuhan bisa memuji kebesaran Tuhan. Untuk mulut kami ini penuh dengan pujian, mulut kami ini penuh dengan mazmur, mulut kami ini penuh dengan kesaksian, mulut kami ini penuh dengan Tuhan. Setiap Tuhan ucapan syukur kami kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Kita pujikan sama-sama. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah pelindung.
perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Tuhan, Kaulah pengharapan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mulutku penuh, haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sekali lagi dari atas kita pujikan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, haleluya. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Haleluya. Penuhi terus mulut kami ini, Tuhan, dengan kata-kata pujian, mazmur, penyembahan kepada Engkau, dengan kata-kata kesaksian, kata-kata berkat, sehingga dari mulut kami ini, Tuhan, bersumber kata-kata keselamatan yang dari surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terimalah setiap ucapan syukur. Terima kasih kami, ya Bapa yang baik. Saatnya kami akan duduk diam dengan tenang mendengarkan firman-Mu. Sidang jemaat-Mu semuanya, kami semuanya urapilah dengan Roh Kudus, agar kami mampu mengerti, percaya, yakin akan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong bukalah pikiran kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terlebih berikan kami kekuatan untuk selalu bisa taat dengar-dengaran akan firman-Mu, Tuhan.
Hamba-Mu juga tidak lebih dari siapapun. Hamba hanyalah penyambung lidah Tuhan. Engkau yang adalah sumber segala sabda-Mu yang benar dan kekal. Pakailah Tuhan dalam pengurapan-Mu hamba-Mu ini, mulut, bibir, lidah hamba-Mu agar mampu menyampaikan firman Tuhan di dalam segala kebenaran dan kemurnian, sesuai dengan isi hati Bapa kehendak Tuhan di tengah-tengah sidang jemaat yang Kau kasihi semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih sampai pada akhirnya Engkau menjadi kepala tengah kami. Jika masih ada sisa kuasa iblis kegelapan yang hendak mengganggu konsentrasi kami, mencuri firman-Mu, kami bersahati mempergunakan nama di atas segala nama anak domba Allah untuk tolak hancurkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Haleluya. Inilah kami siap menjadi sasaran hadirat firman-Mu Tuhan. Bersabdalah Engkau Bapa, berkata-katalah Engkau Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami siap mendengar. Haleluya. Amin. Haleluya. Kembali saya menyapa sidang jemaat semuanya. Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih setia dan rahmat Tuhan bagi kita sekalian. Mari di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Terlebih biarlah kebahagiaan utama kita di dalam ibadah adalah saat-saat mendengarkan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya, kita akan sama-sama belajar akan firman Tuhan. Di dalam Alkitab, satu-satunya kebencian yang dibenarkan oleh firman Tuhan adalah membenci apa yang Tuhan juga benci. Itu satu-satunya kebencian yang dibenarkan di dalam Alkitab. Yaitu kita membenci segala sesuatu, segala hal, apapun itu yang Tuhan juga benci. Jikalau kita mengingat kehidupan kita yang lama, dosa-dosa kita yang lama, itu semua dibenci oleh Tuhan. Sehingga kita harus lepaskan itu. Kita harus tinggalkan itu. Ada yang bisa meninggalkan langsung satu paket, ditinggalkan semua. Tapi ada yang mungkin satu persatu ditinggalkan. Dari awal kita percaya menerima keselamatan, sampai pada hari ini, kita harus ikut juga membenci apa yang Tuhan benci. Dari hidup kita, dari masa lalu kita sudah tinggalkan itu semua. Karena itu semua adalah kebencian bagi Tuhan. Satu persatu kita sudah tinggalkan itu semua. Sehingga hari demi hari kita jangan terpeleset. Artinya apa? Jangan lagi mempertahankan, jangan lagi mengasihi apa yang Tuhan benci. Kalau Tuhan sudah benci, jangan kita mengasihi. Lepaskan itu semua. Kalau Tuhan benci kejahatan yang masih ada dalam hidup kita, kita harus tinggalkan itu semua. Kalau Tuhan benci setiap kenajisan yang ada dalam hidup kita, kita harus tinggalkan itu semua. Jangan malah sebaliknya. Apa yang Tuhan benci malah kita sayangi. Apa yang Tuhan benci malah kita kasihi. Jangan Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita harus sama, selaras dengan maunya Tuhan. Sehingga kita sama-sama nanti sempurna seperti Bapa di surga adalah sempurna. Dari mana kita tahu apa-apa saja yang dibenci oleh Tuhan? Kita tahu semua lewat kita mendengarkan firman Tuhan. Dari mulai kita percaya kepada Tuhan Yesus sampai pada hari ini, lewat kebenaran firman Tuhan inilah kita menjadi tahu dan semakin banyak tahu apa-apa saja yang dibenci
dibenci oleh Tuhan. Apa-apa saja. Itu sebabnya kita harus tekun. Kita harus terus menekuni setiap ibadah-ibadah kita. Karena di sana ada firman Tuhan yang harus sama-sama kita simak, yang harus sama-sama kita cermati, supaya kita semakin mengerti, semakin banyak tahu, apalagi yang dibenci oleh Tuhan. Supaya kita juga ikut membencinya. Kalau kita malas mendengarkan firman Tuhan, kalau kita malas membaca Alkitab, maka pengetahuan kita cukup sampai di situ saja. Padahal Tuhan mau tambah-tambahkan, padahal Tuhan mau kasih tahu, ini lagi yang aku benci. Ini lagi loh yang aku benci. Kejahatan ini, dosa ini, kenajisan ini lagi yang aku benci. Memang yang di belakang kita sudah tinggalkan, Bapak Saudara. Tapi bagaimana yang di depan ini? Yang belum terjadi. Kita harus tahu apa yang ada di depan ini yang akan menjerat kita, menjebak kita, menggoda kita. Yang semuanya itu dibenci oleh Tuhan. Jangan sampai kita terjebak di sana. Jangan malah kita nanti jatuh di sana. Sehingga penting untuk kita, mutlak bagi kita, untuk kita tekun mendengar firman Tuhan, untuk kita tekun membaca Alkitab, sehingga kita semakin banyak tahu apa-apa saja yang dibenci oleh Tuhan. Dari kitab Amsal ini kita akan melihat bersama-sama. Ya, kitab Amsal ini kita akan melihat bersama-sama. Di dalam Amsal pasal yang ke-6, Amsal pasal yang ke-6, kitab Amsal pasal yang ke-6 ayat 16 sampai dengan 19 kita perhatikan sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, kita perhatikan. Amsal pasal yang ke-6 ayat 16 sampai dengan 19. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Jadi kalau Tuhan sudah benci, maka di dalam hatinya itu adalah kekejian, Bapak Saudara. Kekejian. Yang semuanya itu harus kita buang, yang semuanya itu harus kita lepaskan. 17, mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Lewat firman Tuhan yang tertulis dalam Amsal ini, kita sama-sama mengetahui apa-apa saja yang dibenci oleh Tuhan. Tetapi saya hanya mengajak kita fokus di dalam ayat yang ke-17, di mana dikatakan di sana ada lidah dusta. Di dalam terjemahan lama, lidah dusta itu adalah lidah yang bercabang. Ya, kita fokus dalam terjemahan lamanya. Lidah dusta dikatakan di sana lidah yang bercabang, Saudara. Ini hati-hati, Saudara. Mari perhatikan, bencilah apa yang Tuhan benci. Jangan malah sebaliknya. Kita malah menyayangi, mengasihi, mempertahankan apa yang Tuhan benci, yang masih tinggal dalam diri kita. Jangan, Bapak Saudara. Ke depan ini kita mau jadi sama seperti siapa sebenarnya? Kalau kita mau jadi sama seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna, maka kita harus ikuti apa kemauan Tuhan. Tetapi dalam pengalaman hidup, mengarungi hidup ini, tidak sedikit orang Kristen malah mengasihi, malah menyayangi, malah mempertahankan apa yang Tuhan benci itu. Sehingga sebenarnya dia bukan lagi pengen menjadi sama seperti Bapa di sorga sempurna. Tetapi sebenarnya dia lambat laun, cepat atau lambat, pada akhirnya
dia menjadi sama seperti iblis. Karena Alkitab berkata iblis yang menjadi bapamu karena dia adalah pembenci manusia. Pembenci manusia. Iblis itu tidak membenci apa yang Tuhan benci, justru sebaliknya. Kalau saya Bapak Saudara terus-terusan seperti itu, firman Tuhan sudah dinyata bukakan, ini loh yang Tuhan anggap kekejian itu, kejahatan, kenajisan yang beragam-ragam ini. Tuhan benci akan hal ini, sudah dinyata bukakan. Tapi kita tetap pertahankan, malah kita sayang-sayangi. Ujungnya nanti sebenarnya kita menjadi sama seperti iblis. Mempertahankan apa yang Tuhan benci itu. Mari saudara, jangan seperti itu lagi. Sudah saatnya kita fokus menjadi sama seperti Bapa di sorga, sempurna adanya. Nah, lidah yang bercabang. Lidah yang bercabang ini adalah lidah yang sangat identik dengan si iblis setan. Lidah yang bercabang. Dari mulut yang sama bisa keluar kata-kata berkat. Dari mulut yang sama bisa keluar kata-kata kutuk. Dari mulut yang sama bisa keluar kata-kata memotivasi yang positif. Tetapi dari mulut yang sama juga bisa keluar kata-kata makian, kata-kata fitnah, kata-kata yang jelek. Ini orang punya lidah yang bercabang, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Kan sering kita sering dengar, ya, bapak itu kalau di rumah, ibu itu kalau di rumah, didengar tetangga, ya, kayaknya baik, akur-akur saja. Tetapi di lain waktu kita ketemu di jalan, kita lihat bapak itu, kita lihat ibu itu sedang bertengkar di luar, memaki-maki orang di luar. Pernah saya dengar dari tetangga, ya, om itu pendeta atau bukan sih om gitu. Kenapa pak? Hampir tiap hari tukaran om gitu. Hampir tiap hari loh tukaran, tapi tak lihat rajin ke gereja, rajin ikut persekutuan. Saya cuma elus-elus dada saja. Ini pendeta loh saudara, didengar tetangga begitu. Ya, tidak luput kita semua yang hadir. Mari jangan seperti itu. Seorang suami bisa baik di kantor dengan rekan kerjanya. Ya, apalagi rekan kerja yang lawan jenis bisa baik. Tapi begitu pulang ke rumah, ketus sama istrinya. Gak ada mesra-mesranya sama istrinya di rumah. Ini suami belum bertobat, Bapak Saudara. Ini suami lidahnya bercabang. Begitu juga dengan istri. Banyak hal yang harus kita jaga, sidang jemaat Tuhan. Di mana supaya lidah kita ini jangan bercabang. Jangan dari mulut yang satu keluar kata-kata berkat, kata-kata kutuk, kata-kata yang baik dan kata-kata yang tidak baik. Jangan, Bapak Saudara. Makanya belajar sebelum berkata-kata, pikirkan sematang-matang mungkin. Supaya saat engkau berkata, maka kata-kata itu betul-betul bisa memberkati orang yang mendengar. Kalau sampai kita sudah ngomong, padahal omongan itu tidak baik didengar orang. Lalu ada orang lain mengingatkan kita, tadi kamu ngomong gini salah loh. Lalu kalau kita sampai tidak mengakui itu, ini berbahaya. Atau bahkan ada alasan klasik, kok aku lupa pernah ngomong seperti itu. Itu tandanya saat dia ngomong gak mikir sematang-matang mungkin. Orang kalau ngomong mikir sematang-matang mungkin, saya yakin dia pasti ingat apa yang dia katakan. Tapi kalau asal ngomong, dia lupa apa yang dia bilang karena dia gak mikir dulu. Bahaya kalau kita terbiasa berbicara gak mikir dulu. Benar gak ya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Benar gak ini ya?
Hati-hati saudara. Lidah bercabang ini adalah kebencian bagi Tuhan. Lidah bercabang ini adalah kekejian bagi nama Tuhan. Kekejian sekali. Kita jaga sama-sama sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan mau apa? Biarlah di mana kita tinggal, tetangga-tetangga kita mengecap kita bahwa kita punya mulut yang baik. Biarlah di mana kita tempat kerja, rekan-rekan kerja kita mengecap kita bahwa kita punya mulut yang baik. Dimanapun kita berada, biarlah sebanyak-banyak orang mendapat kesan bahwa kita punya mulut yang baik, punya lidah yang tak bercabang. Dimanapun kita berada. Karena itu kekejian bagi Tuhan. Kita jaga sama-sama sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Sehingga orang bisa mempunyai penilaian yang sama. Di saat kita di tengah-tengah rumah tangga, tetangga mendengar akur puji Tuhan. Ya, lalu kita berangkat kemana saja, ke tempat kerja, ke tempat usaha. Orang-orang di sana juga lihat baik bapak ini, baik ibu ini, puji Tuhan. Kalau sampai kita punya mulut, lidah yang bercabang, lalu kita mau ngomong apa soal kebenaran firman Tuhan? Enggak bisa, saudara. Enggak bisa. Kita mau ngomong ke orang, ayo percaya Tuhan Yesus. Ikut Tuhan Yesus harus sabar. Ikut Tuhan Yesus enggak boleh suka marah-marah. Ternyata orang itu pernah lihat kita marah-marah di lampu merah. Marah-marah di pasar ke orang. Karena hanya nyenggol sedikit mobil kita yang mewah mungkin. Nyenggol sedikit motor kita yang keren mungkin. Nyenggol sedikit kita udah gampang marah di tempat-tempat umum. Jangan. Orang Kristen sudah seharusnya tidak begitu lagi, saudara. Apalagi kalau sudah punya pengalaman berangkat keluar buru-buru. Nah ini yang repot. Ada yang mendahului, tiba-tiba jikjak. Ah ini gampang sekali. Tapi disitulah, di situasi seperti itu kita harus menahan. Bagaimana mulut kita ini mengucapkan berkat. Jangan malah sebaliknya. Oh moga-moga dia di sana disenggol ini. Ah itu repot kalau udah begitu. Jangan saudara. Mari kita belajar bersama-sama. Kita harus pahami sama-sama bahwa lidah yang bercabang itu kekejian bagi Tuhan. Lidah yang bercabang itu adalah dibenci oleh Tuhan. Kita harus ingat dan kita harus hati-hati akan hal itu. Ya, Mazmur 45. Mazmur 45. Apakah bisa seorang Kristen kelihatannya saat nyanyi di gereja, nyanyinya bagus, nyanyinya menghayati, tapi pulang ke rumah suka marah-marah di rumah, suka marah-marah ke tetangga? Bisa, saudara. Karena apa? Karena lidahnya bercabang. Tapi kalau lidahnya bukan lidah yang bercabang, tidak bisa begitu. Karena lidahnya sudah dilatih, lidahnya sudah mahir hanya untuk mengucapkan kata-kata berkat, kata-kata kebenaran. Mazmur 45 ayat 1 dan 2 kita perhatikan. Makanya harus dilatih, Bapak Saudara. Dilatih lidah kita ini. Jangan sampai bercabang. Demikian untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung dari Bani Korah. Nyanyian pengajaran, nyanyian kasih. Hatiku meluap dengan kata-kata indah. Aku hendak menyampaikan sajakku kepada raja. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Tanamkan dalam hati kita bahwa lidah kita ini adalah pena dari seorang juru tulis yang mahir. Istilah mahir itu berarti Tuhan mau kita ini masing-masing punya lidah itu dilatih, Bapak Saudara. Seorang yang mahir berkendara motor, yang mahir berkendara mobil, yang mahir main skateboard, olahraga apapun itu.
Karena dia latih, saudara. Dan lidah kita ini harus kita latih supaya tidak bercabang, dilatih lidah ini. Makanya di saat ibadah itu salah satu tempat berlatih. Lidah kita ini berlatih. Di saat diajak, ayo puji Tuhan, ayo latih lidahmu untuk memuji Tuhan. Ayo ucapkan syukur, latih lidahmu untuk mengucapkan syukur. Ayo sama-sama sembah Tuhan, latih lidahmu menyembah Tuhan. Saya yakin Bapak Saudara di rumah sudah melakukan ini dan terus lakukan. Saat memasak ibu-ibu mungkin sambil nyanyi, Tuhan Yesus baik, itu salah satu hal yang sangat penting melatih lidah kita ini. Untuk selalu mahir mengeluarkan kata-kata yang indah. Kata-kata yang indah didengar. Ya, puji nama Tuhan. Harus dilatih, saudara. Istilah dikatakan di sana, lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Harus dilatih. Ayo latihlah. Latih. Ya, kalau bicara soal kesukuan, menurut saya orang Batak itu kalau marah ampun-ampun, Bapak Saudara. Ya. Menurut pengalaman saya lihat beberapa suku kalau marah, mulutnya, ya bukan soal tangan kaki, fisik bukan, mulutnya kalau lagi marah. Orang Batak itu paling kotor menurut saya. Kalah Surabayaan kalah, Maduroan kalah. Kalau soal marah yang begini, ngeri pokoknya. Ya, karena itulah kesukuan. Saya juga dulu begitu. Tapi Tuhan sudah ubahkan. Rasa-rasanya kalau lihat sesuatu yang gak pas begitu, difitnah orang, disalahkan tidak salah, macam-macam lah. Rasanya itu wah, ya pengen teriak, pengen bentak, wah. Pengen rasanya keorisinalan itu meledak begitu. Tetapi Tuhan sudah tolong kita semua. Ayo. Lidah ini harus dilatih. Karena lidah kita ini adalah pena dari juru tulis yang mahir, Bapak Saudara. Jadi mari, lidahmu itu harus mahir. Mahir berkata-kata indah. Jangan tersandung dikit yang diucapkan spontanitas kata-kata kotor. Berarti lidahmu belum mahir, Bapak Ibu. Lebih-lebih ibu-ibu. Ya. Di luar sana, siapa saja bisa nyenggol kita nggak sengaja. Melakukan hal-hal yang mengagetkan kita. Mulut kita harus mahir. Harus mahir, Bapak Saudara. Dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi juga mulut kita ini harus mahir mengeluarkan kata-kata indah. Saat memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Kita jaga sama-sama sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Ayat terakhir bagi kita, Yesaya 50. Yesaya pasal yang ke-50. Yesaya pasal yang ke-50, ayat 4 mulai. Ayat 4 demikian, kita cermati. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Puji nama Tuhan. Yang kedua, yang terakhir adalah kita harus mempunyai lidah seperti lidah seorang murid, saudara. Apa sih lidah seorang murid? Lidah seorang murid adalah hanya memperkatakan apa yang diajarkan oleh gurunya. Itu lidah seorang murid. Itu murid betul-betul loyalitas. Itu murid betul-betul berkualitas. Itu murid yang betul-betul menerima didikan dengan tekun.
Dia hanya memperkatakan apa yang diajarkan oleh gurunya. Itulah lidah seorang murid. Kita semua sidang jemaat Tuhan adalah murid Tuhan. Jangan pernah katakan apa yang Tuhan larang untuk dikatakan. Jangan sebaliknya, Tuhan larang untuk dikatakan, kita katakan. Tuhan perintahkan untuk dikatakan, kita tidak mau katakan. Kan terbalik, saudara. Tuhan larang jangan ngomong ini, kita malah ngomong itu. Tuhan perintahkan perkatakan ini, perkataan firman, perkataan membangun, perkatakan, memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Kita tidak mau memperkatakan. Nah, repot, saudara. Jadi milikilah lidah seorang murid. Karena dengan inilah caranya supaya lidah kita ini tidak bercabang, Bapak Saudara. Hari-hari ini supaya tidak ada lagi kita menjadi orang Kristen yang mempunyai lidah bercabang. Dari mulut yang satu gampang sekali berkata kepada orang, kamu baik, tetapi kepada orang lain berkata yang tidak baik. Kepada orang mengatakan yang positif, kepada orang yang lain lagi mengatakan yang negatif. Sehingga ada dua kubu orang yang mendapat kesan yang berbeda. Kok dia ngomong ke kamu kayaknya enak-enak ya? Omongannya kayaknya enak ya. Kalau dia ngomong ke kamu kayaknya enak omongannya. Cara dia ngomong kayaknya enak ya. Kok ke aku kalau ngomong gak pernah gitu ya? Pasti ngomongnya nyelekit, pasti ngomongnya gak baik-baik. Kok beda ya? Bahaya kalau ada orang Kristen yang seperti ini. Mari sidang jemaat Tuhan. Ya, ini Tuhan benci loh. Ini kekejian bagi nama Tuhan. Pelayan bisa mempersiapkan diri. Sampai pada akhirnya sadarilah bahwa lidah kita ini adalah pena dari seorang juru tulis yang mahir. Sadarilah bahwa lidah kita ini harus menjadi lidah murid. Lidah murid yang hanya memperkatakan apa yang gurunya ajarkan, perintahkan untuk katakan. Mahirlah hari-hari ini. Mahirlah hari-hari ini. Terlebih mahir untuk mengucapkan sajak-sajak indah kepada Raja di atas segala raja, itulah Yesus. Di dalam penyembahan kita. Saya rindu sekali. Di saat kita datang sama-sama menyembah Tuhan. Semuanya mengeluarkan kata-kata indah kepada Raja di atas segala raja. Menyembah Tuhan. Haleluya. Roh Kudus pasti tolong kita. Tambah-tambahkan kita. Ya, gak mungkinlah sudah lama ikut Tuhan. Menyembahnya haleluya itu gak mungkin Bapak Saudara. Pasti Roh Kudus akan tambah-tambahkan kata-kata indah. Sehingga lidah kita ini semakin mahir untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Engkau ajaib Tuhan. Kita akan semakin menikmati, semakin mahir. Menyampaikan setiap penyembahan kita kepada Dia. Mari, sidang jemaat Tuhan, biarlah firman Tuhan ini bisa kita sama-sama lakukan. Mohon kekuatan Roh Kudus. Mohon kekuatan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari silahkan mengambil posisi untuk menyembah Tuhan. Yang mau berlutut silahkan berlutut. Yang mau berdiri seperti kami silahkan. Yang mendukung Bapak Saudara tetap konsentrasi, menikmati saat-saat indah memuji menyembah Tuhan. Sambil kita mengingat siapa Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dia yang menyelamatkan kita, Dia yang memulihkan, Dia yang menyembuhkan kita, Dia yang memberkati kita. Selayaknya lidah kita ini sudah mahir mengeluarkan kata-kata indah. Layaknya lah lidah kita ini berkualitas lidah seorang murid. Naikkanlah
sajak indahmu kepada Dia, ucapan syukur, mazmurmu, penyembahan. Sama-sama kita pujikan. Haleluya. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkan, Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, Kau Tuhan yang sembuhkanku, amin. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Sama-sama kita angkat tangan kita bagi Dia segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Kau yang layak segala pujian, haleluya. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah? Dengan apakah ku balas
segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidup. Sekali lagi ku sembah. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Seumur hidupku menyembahmu Yesus. Sepanjang usiaku menyembahmu. Seumur hidup kami hanya Kau yang kami sembah. Kaulah sumber keselamatan kami. Kaulah sumber pemulihan kami. Kaulah sumber kesembuhan kami. Kaulah sumber berkat dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Kami angkat hati suara kami bersama menyembahmu Bapa, menaikkan setiap pengagungan, menaikkan setiap syukur kami. Kami puji kebesaran-Mu Tuhan. Engkau Maha Besar, Engkau Maha Kudus, Engkau Maha Suci Bapa. Kasih-Mu sempurna bagi kami, kasih-Mu sempurna, kuasa-Mu heran Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Hosana bagimu Yesus Raja kami, penebus kami, anak domba Allah yang maha tinggi. Haleluya, Kau Bapa kami, Bapa yang kekal. Kau Bapa kami, Bapa yang baik. Haleluya, 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 haleluya. Kami mau Tuhan mulut kami penuh dengan penyembahan kepadamu. Mulut kami penuh dengan pengagungan kepadamu Tuhan. Mulut kami penuh dengan perkataan-perkataan iman darimu, perkataan-perkataan berkat darimu, perkataan-perkataan indah darimu, memberi semangat, memberi Tuhan dampak yang luar biasa. Haleluya, 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 haleluya. Engkau yang layak kami puja, kami sembah. Engkau yang layak kami puja, kami sembah. Engkau yang layak dimuliakan, ditinggikan. Engkau yang layak diagungkan Tuhan, disanjung tinggi nama-Mu. Haleluya, haleluya. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh kemuliaan, Roh Kudus, Roh keagungan, Roh Kudus, penghibur kami, penolong kami. Roh Kudus, karya-Mu indah. Roh Kudus, Kaulah segalanya. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan.
Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Kau Bapa yang baik. Terima kasih. Kau Bapa kami yang setia. Haleluya. Perhatianmu bagi kami luar biasa Tuhan. Penyertaanmu bagi kami mengherankan. Kau jaga kami dimanapun kami berada. Kau mengangkat kami dari setiap keterjatuhan kami, supaya kami tidak jatuh bangun terus Tuhan. Engkau yang terus pegang kami, menopang kami Tuhan. Sehingga kami tidak pernah lagi mundur. Kami tidak pernah tinggalkan Tuhan. Terlebih mulut kami ini Tuhan. Penuhi mulut kami ini. Tulisi mulut kami ini Tuhan. Supaya mulut kami ini dipenuhi dengan kata-kata indah yang dari Tuhan saja. Haleluya. Haleluya. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku. Setiap detik, setiap waktu, Kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Sekali lagi, Kau Bapa yang baik. Dari atas. Kau Bapa yang baik. Mari sidang jemaat semuanya bangkit berdiri. Selalu besertaku setiap detik, setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku. Haleluya. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku. Ku berikan syukurku, ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku
pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Haleluya. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Amin, amin. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Banyak-banyak kami mengucap syukur Tuhan, karena tidak terhitung kebaikan-Mu, pertolongan-Mu dalam hidup kami. Ebenezer, sampai pada hari ini kami ada, kami bernapas karena Tuhanlah penolong kami. Kami menyadari siapa kami, Tuhan. Kami menyadari itu, Tuhan, dan sangat-sangat menyadari. Tapi Kau jadikan kami berharga di mata-Mu. Haleluya. Hanya Engkau satu-satunya pribadi yang mempunyai hak untuk membenci, bahkan membenci hidup kami ini. Karena untuk hidup kami yang kotor dan berdosa ini, anak-Mu yang paling Kau kasihi sudah dibunuh, Tuhan. Sudah dibunuh, Tuhan. Disiksa, Tuhan. Sangat-sangat mengerikan. Tetapi Engkau tidak pernah membenci kami. Engkau malah mengasihi kami, Tuhan. Engkau angkat kami menjadi anak-anak Allah, mendapat kasih karunia anugerah yang berlimpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Firman-Mu biarlah tertanam dalam loh hati kami semua. Kami ikut kehendak Tuhan. Kami tidak lagi menyayangi apa yang Tuhan benci. Tidak mempertahankan apa yang keji di hati Tuhan. Dalam segala hal Tuhan. Terlebih khusus lidah kami ini Bapa. Agar jangan menjadi lidah seperti ular setan Tuhan. Tapi lidah kami ini kami latih sampai mahir. Hanya mengeluarkan kata-kata yang indah. Lidah kami ini hanyalah lidah seorang murid-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Terkadang kami berkata-kata tidak berpikir matang. Terkadang kami berkata-kata menyakitkan hati orang, menyinggung perasaan orang, dan banyak hal Tuhan. Sebenarnya itu tidak perlu terjadi. Terkadang kami munafik Tuhan. Di rumah baik tapi di luar rumah tidak baik mulut kami. Di gereja baik mulut kami, tetapi di tempat kerja, di tempat usaha, dimanapun kami tidak baik mulut kami Tuhan. Begitu mudah dari mulut ini keluar kata-kata sumpah serapah, kata-kata sia-sia. Ampuni kami Tuhan. Firman-Mu berkata tidak boleh demikian.
Dari mulut yang satu tidak boleh terjadi keluar kata-kata kutuk dan berkat. Tidak boleh terjadi. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, tolonglah kami untuk bisa melakukan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Kami doakan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Dalam kehidupan nikah mereka, berkati Tuhan. Berkati menjadi nikah yang punya tujuan masuk ke dalam nikah yang rohani. Bukan hanya sebatas nikah di dunia ini yang hanya mengejar kepuasan-kepuasan daging jasmani saja, tetapi mengarah kepada nikah yang rohani. Penuhi setiap keluarga-keluarga jemaat-Mu dengan kasih yang dari surga, sehingga semua harmonis Tuhan, semua langgeng Tuhan. Ada kasih mesra di tengah-tengah keluarga sidang jemaat, suami, istri, orang tua, anak. Berkati setiap buah nikah kami menjadi buah-buah nikah yang betul-betul cinta Tuhan, menerima didikan orang tua, menerima didikan firman Tuhan, menerima didikan sampai mereka betul-betul Tuhan menerima Yesus sebagai juru selamat dalam hidup mereka. Jangan ada satupun lagi buah-buah nikah kami yang terhilang. Kami pagari setiap buah-buah nikah kami menjadi buah-buah nikah yang selamat semuanya. Buah-buah nikah yang menjadi berkat semuanya. Buah-buah nikah yang menjadi saksi Tuhan semuanya. Haleluya. Haleluya. Berkati setiap jemaat-Mu yang saat ini mungkin sedang sakit dalam masa pemulihan. Ibu Eli, Ibu Madi, Ibu Lisien, Ibu Darmo, Ibu Hanawati. Tuhan tolong Bapak Wasis dalam pemulihan, Tuhan tolong Ibu Buadi, Tuhan tolong dalam pemulihan. Yang lain-lain Tuhan tolong. Kuasa bilu-bilu-Mu saat ini bekerja Tuhan. Bekerja Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, perlengkapi semua jemaat. Perlengkapi semua kami para pelayan dengan kuasa-Mu yang sempurna. Apa yang kami ikat di dunia ini terikat di sorga. Apa yang kami mohonkan di dunia ini terjadi di sorga, dijawab di sorga. Kami mohonkan kesembuhan-kesembuhan yang terjadi. Kami mohonkan pembukaan jalan yang terjadi. Kami mohonkan pertolongan kekuatan baru itu yang terjadi Tuhan. Perlengkapi kami semua Tuhan di akhir zaman ini. Berikan kami mental pemenang Tuhan. Haleluya. Berkati setiap usaha pekerjaan mata pencarian perekonomian jemaat-Mu. Jikalau itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat keturunan menyertai kehidupan seluruh umat-Mu Tuhan. Tidak ada satupun itu yang membuat kami melalah menjauh dari Engkau, tetapi semuanya semakin Tuhan setia, semakin Tuhan berserah kepada Tuhan. Jangan biarkan ikatan-ikatan mamon mengikat kami. Jangan biarkan ada cinta uang dalam hati kami. Jangan biarkan apapun itu Tuhan yang sama seperti itu ada dalam kehidupan kami. Sehingga setiap berkat Tuhan membawa kami semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap agenda ibadah kami sepanjang minggu ini. Berkati seluruh imam yang melayani. Berkati semua hamba-Mu yang membagikan berkat firman Tuhan. Perlengkapi pakai Tuhan menjadi juru bicara sorga. Engkau nyata bukakan firman-Mu semakin jelas terbuka semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Renovasi lantai 2 Tuhan yang tolong. Engkau yang tolong, Engkau yang cukupkan, sempurnakan, selesaikan semuanya. Haleluya, haleluya. Secara khusus kami berdoa buat Mbak Julia dalam proses pemulihan. Engkau Tuhan jamah dia pada saat ini. Engkau yang tahu Tuhan. Engkau maha tahu, Engkau tabib yang ajaib. Beri dia kekuatan baru. Beri dia stamina baru.
Hai Engkau segala kelemahan-kelemahan daging. Hai Engkau segala penyebab sakit penyakit. Kami cabut Engkau. Kami buang Engkau jauh-jauh, tidak kembali lagi. Di dalam kuasa nama di atas segala nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus, bilur Yesus menyembuhkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Apapun pergumulan sidang jemaat-Mu, Tuhan, Engkau singgahlah dalam setiap doa-doa mereka. Tolonglah semuanya Tuhan, tolonglah. Berkati Ibu Gembala kami, sekeluarga pastori, berkati Tuhan. Beri hikmat marifat kepada hamba-Mu Tuhan. Sebagai orang tua rohani kami bisa menjadi teladan dalam banyak hal. Terlebih dalam ketaatan dan kesetiaan Tuhan. Berikan Tuhan pemulihan kesehatan hamba-Mu. Berikan senantiasa kedamaian, sukacita, bahagia yang dari surga. Engkau berkati setiap harapan kerinduan hamba-Mu Tuhan. Untuk hidup pribadinya, untuk pengembalaan di Ebenezer ini, di tempuran. Engkau berkati hamba-Mu sebagai orang tua rohani kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak, berkati seluruh pembela sidang, majelis, diaken, pengurus gereja semua. Biarlah kami Tuhan bisa bergandengan tangan, saling menguatkan, saling melengkapi satu sama lain. Kami berjalan maju bukan mundur Tuhan. Sehingga kebun anggur Tuhan, pekerjaan Tuhan di tempat ini, semakin hari semakin ada berkat perkenanan Tuhan. Semakin baik, semakin berkembang, semakin maju kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah semua berfungsi dengan baik, berfungsi Tuhan dengan maksimal. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Sebentar kami akan selesaikan ibadah kami saat ini. Berkati seluruh para pelayan-Mu yang sudah melayani saat ini, berkati semua jemaat. Berkati bangsa negara kami, berkati kota Kabupaten Mojokerto, berkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita pulang dan menyelesaikan ibadah kita sore malam hari ini, bukalah hatimu seluas-luasnya untuk kita menerima berkat dari Bapa Surgawi. Haleluya. Berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Anak Allah, persekutuan penghibur Roh Kudus menyertai memberkati kita mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua, menjemput kita semua orang-orang yang melakukan semua yang Tuhan perintahkan dalam hidupnya. Terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati sampai kita bertemu dalam ibadah-ibadah kita mendatang. Haleluya. Name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek, in His name.